Selamat pagi adik-adik. Salam jumpa dalam YouTube channel Dia MBK. Senang sekali menjumpai adik-adik kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama teman-teman kita, mari kita mulai dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami agar kami bisa mengerti dan menjadi benih yang baik. Sebab Engkaulah Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan virtual choir dari Ibu Guru TK Tarsisius 2, Jakarta. Adik-adik, kita mendengarkan kitab suci. Kalau bisa, adik-adik mengambil kitab suci dan ikut membaca. Yuk, kita dengarkan bersama. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil
daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk lebih memahami isi kitab suci tadi, kita mendengarkan renungan dari Romo Yudi Okarm. Adik-adikku semua, via MBK dan rekan-rekan pendamping, selamat bertemu dengan saya Romo Andreas Yudiwiyadi Okarm. Semoga Anda kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik karena berkat Tuhan. Pantun sabda, binatang siamang, kancil, serigala itu punya gigi. Mereka makan daun-daunan, daging, dan rumput liar. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar. Ada dua hal penting yang ingin Romo sampaikan adik-adikku. Yang pertama, kerajaan Allah itu selalu bertumbuh dalam proses. Hikmat dan pengertian kerajaan Allah dalam kehidupan Kak Olive adalah pada saat Kak Olive menjadi pengajar bina iman anak. Kakak mulai mengajar dari kelas 6 SD sebagai guru bantu. Pada saat SMA, kakak mulai mengajar sebagai guru tetap. Itu yang diajar adalah kelas kecil. Sampai sekarang, bahkan kakak masih mengajar bina iman anak. Disitulah kerajaan Allah terjadi. Dan pertumbuhannya terkadang tidak kita sadari dan tidak kita mengerti. Hikmat dan pengertian kerajaan Allah dalam kehidupan saya, menurut saya adalah suatu kondisi di mana saya merasa senantiasa dibimbing dalam setiap langkah dan keputusan saya, melalui lingkungan dan kondisi di sekitar saya, serta melalui pengalaman rohani dan iman saya di masa lalu. Dan saya yakin Allah yang membimbing saya secara langsung dan melakukan kehendak-Nya melalui saya. Pengalaman akan Allah yang merajai atau menguasai hidup saya, niscaya akan membawa sukacita, syukur, hikmat, komitmen yang memancarkan kuasa keilahian dan buah-buah kebaikan. Hikmat dan pengertian kerajaan Allah menurut saya adalah peka terhadap pesan-pesan dari orang-orang sekitar akan membantu pengalaman saya untuk mengenal hadirnya kuasa Tuhan. Kerajaan Allah menjadi bagian dari pengalaman hidup beriman saya, sehingga dapat memberikan hikmat pada setiap pilihan-pilihan atau keputusan di tengah masyarakat. Namanya kerajaan Allah itu bertumbuh terus-menerus. Di situ memang ada rahasia. Yang lebih penting, Anda mengimani kerajaan Allah itu bertumbuh. Yang kedua, yang terjadi, benih itu harus ditaburkan. Benih kerajaan Allah harus ditaburkan. Benih itu bisa damai sejahtera, sukacita, kebenaran dalam Roh Kudus. Cila dan merasa damai dan sukacita saat berdoa pada malam hari, karena semua yang aku alami saat siang hari bisa aku beritahu kepada Tuhan ketika nilai ulanganku mendapat nilai yang sempurna. Leo, dia merasa damai dan sukacita waktu
waktu saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa saya dan menyayangi saya lewat kedua orang tua saya. Saya bisa melakukan hobi saya seperti bermain gitar, bernyanyi, menari, dan berenang. Saya sangat senang ketika diajak pergi ke gereja. Sangat senang jika diajak pergi ketika bisa bertemu dengan teman. Saya makin merasa damai dan juga sukacita jika Papa pulang dari kerja dengan selamat. Ini semua berkat Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga Papa kerja sampai pulang dengan sukacita. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyebarkan damai sejahtera. Sebarkanlah sukacita itu, dan biarlah kebenaran itu nyata dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Oleh karenanya, anak-anakku dan juga para pembina PMBK, jangan berkecil hati, terus semangat dalam menyebarkan kerajaan Allah. Romo ingin berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan virtual choir dari kakak-kakak pendamping. Di akhir pertemuan kita, mari kita menundukkan kepala, membuat tanda salib, dan kita berdoa bersama teman-teman kita. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami untuk selalu mengimani kerajaan-Mu dan menebarkan benih kerajaan-Mu, seperti damai, sejahtera, dan sukacita bagi orang-orang sekitar kami. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.